Oke. Jalan, udah. Ya, udah. Sekarang itunya, rekordernya. Oke. Udah, sekarang kamera. Ya. Kamera action. Kamera action. Oh. Iya. Selamat siang Mas Abda. Selamat siang Mbak Indri. Selamat siang Mas Abda. Selamat siang Mbak Indri. Apa kabar nih Mas Abda? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana? Mbak Indri juga sehat ya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih. Iya betul Pak, tapi dengan banyak pertanyaan yang menanti Bapak. Oh gitu ya? Apa Lebih tepatnya kira-kira? di Partit sih Pak. Di Partit Institute dapat Iya, pertanyaan? oke, iya benar, sangat banyak. Sejak video yang pertama kemarin? Iya, betul. Oke, gimana? Apa aja Mbak Indri? Yang pertama itu saya mau tanyakan soal penutupan Gerai Giant di seluruh Indonesia. Itu banyak sekali pertanyaan dan bagaimana memang viral juga di media kan? sangat viral. Bahkan menurut saya sendiri agak kaget atas penutupan dari Gerai Giant sendiri. Menurut saya itu adalah sudah lama ya Pak. Cuman saya agak kurang tahu juga kenapa bisa tutup. Mungkin dari Bipartit Institute sendiri bisa menjelaskan atau tanggapannya bagaimana menurut Pak Sabda sendiri? Ya, jadi kalau terkait dengan penutupan Gerai Giant di seluruh Indonesia itu Mbak Indri, per tanggal 31 Juli nanti, itu kan pengumumannya oleh CEO-nya Dairy Farm tanggal 25 Mei kemarin. Ya. Nah, saya dapat kiriman video TikTok dari salah satu anggota Aspek Indonesia yang kebetulan memang anggota Serikat Pekerja Hero Supermarket yang kerja di Giant Palembang. Okay. Salah satu pengurus DPW Aspek juga di Palembang. Ini videonya Mbak. Nanti ini akan tayang juga di sini ya. Jadi dia dari tahun 2014 bergabung di PT Hero, mulai dari jadi tukang buah, tukang sayur, tukang ikan, daging, divisi fresh, jadi kasir tiap hari tangan penuh tinta, jadi tukang tulis dan sebagainya. Dia punya kebanggaan yang sangat besar bisa bergabung di perusahaan Giant. Ketemu orang hebat katanya, orang baik, tim hebat, tim yang ilmunya juga banyak. Nah, ini dia menggambarkan suasana Gerai Giant yang akan tutup dan sudah dipasang brosur-brosur, poster-poster obral besar di mana-mana. Terima kasih PT Hero yang telah memberikan. Saya sampai merinding loh Pak Sabda melihat video ini. Itu video yang pertama ya. Iya. Nah, ini ada lagi video kedua yang juga tayang di TikToknya Mbak Winda Astuti namanya. Ini pada saat pengumuman oleh CEO-nya Dairy Farm ya. Mereka dikumpulkan semua di gerai dan mereka mendengarkan pengumuman dari tadi. Ini bagian tersambar petir di pagi buta. Bulu kuduk saya masih belum turun nih Pak, masih sangat. Hari Patah Hati Nasional katanya. Itu dua video yang dikirim ke saya oleh Mbak Winda Astuti, dan mungkin nanti buat teman-teman para TikTokers juga, ini karena tayang di TikTok, dia mengupload di TikTok, silakan di kontak atau di follow TikToknya Mbak Winda, namanya Winda A626. Winda A626, nanti akan ada tulisannya di sini Winda A226. Nah, silakan kalau mau tahu versi lengkapnya seperti apa video itu bisa dilihat nanti di TikToknya ya. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Giant tutup itu, video khusus yang membahas terkait dengan penutupan Giant itu ada sendiri di channel YouTube-nya Aspek Indonesia. Okay. Nanti ini ada linknya di atas yang mungkin bisa langsung diklik sama teman-teman. Nah, tapi yang jelas Mbak Indri, kita sebagai pekerja itu yang mau pekerja, mau karyawan, mau buruh, pegawai, mau levelnya buruh yang paling rendah atau pekerja paling rendah sampai yang levelnya direktur bahkan, itu yang namanya PHK itu suatu kepastian sebetulnya. Pasti PHK. Cuman masalahnya dua. PHK-nya kapan dan PHK-nya bagaimana. Iya. Nah, kalau PHK-nya kapan itu ada yang PHK karena memang dia masuk usia pensiun otomatis PHK. Ada yang sebelum usia pensiun dia sudah PHK dengan berbagai sebab, ada yang karena mengundurkan diri gitu kan. Ada yang karena sakit berkepanjangan, ada yang karena penutupan toko besar-besaran seperti ini. Artinya PHK itu namanya pekerja, buruh, pegawai itu pasti di PHK. Pasti di PHK. Cuman masalahnya kapan dan bagaimana caranya. Nah, terkait dengan Giant ini memang
cukup memprihatinkan. Kita juga dari Bipartit Institute juga sangat prihatin dengan keputusan dari manajemen dairy farm yang menutup semua gerai Giant di Indonesia gitu. Menurut Bipartit sendiri itu bagaimana Pak tanggapannya untuk penutupan gerai Giant? Apa ada hal-hal positifnya untuk karyawan-karyawan yang sudah di PHK nantinya? Itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau tadi ya terkait dengan cerita lengkap di balik proses PHK-nya itu ada di channel YouTube-nya Astra Indonesia. Okay. Tapi kalau tanggapan dari Bipartit Institute, pertama kita prihatin dengan kondisi itu. Tapi di balik semua proses PHK dan penutupan gerai Giant dan tutup total itu, yang tadi saya katakan bahwa satu PHK itu pasti akan terjadi buat siapapun pekerjaannya, tapi masalahnya kapan dan di mana. Nah, tapi di balik itu ada, kalau kita mau ngambil sisi positifnya dari proses penutupan gerai Giant ini adalah ada dua sebetulnya. Apa aja itu Pak? Artinya dari setiap kejadian menyedihkan selalu ada hal baik juga yang bisa kita angkat kan. Pertama adalah, nah ini saya mau tunjukin juga, nanti juga ada di sini ya. PT Hero Supermarket itu pernah memperoleh penghargaan namanya Best Social Dialogue Award tahun 2019 untuk LKS Bipartit. Jadi Industrial Relation Award tahun 2019. Jadi hubungan industrial terbaik se-Indonesia pada tahun 2019. Nah, artinya itu satu pencapaian yang luar biasa yang bisa ditunjukkan oleh manajemen Hero Supermarket dan juga serikat pekerja. Karena kalau tanpa dua-duanya berkontribusi dan punya komitmen yang sama, pasti nggak akan terjadi hubungan industrial yang baik. Nah, khusus terkait dengan penghargaan Best Social Dialogue Award ini, saya sudah mewawancarai juga, ngobrol juga dengan namanya Bang Jakwan. Itu Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket. Pada saat itu kejadian di mendapatkan penghargaan itu, saya sudah wawancara, nanti akan ada khusus video lagi terkait dengan itu dari Bipartit Institute. Nah, yang kedua itu terkait dengan perjanjian kerja bersama. Hal positifnya adalah ini, saya dapat dari teman-teman Hero Supermarket perjanjian kerja bersama tahun 2019 sampai tahun 2021. Ini adalah PKB yang ke-6. Jadi kalau satu PKB itu masa berlakunya 2 tahun, artinya sudah 12 tahun. Betul. Perusahaan PT Hero Supermarket sudah punya perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerjanya. Betul. Nah, ini satu pencapaian yang luar biasa. Karena apa? PKB inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh kedua belah pihak, baik manajemen PT Hero dan Giant, maupun dengan serikat pekerja Hero Supermarket. Jadi pada saat teman-teman yang tadi, yang salah satunya Mbak Winda itu di PHK di Giant, dia akan menerima hak pesangon sesuai dengan isi PKB ini. Nah, isi PKB ini karena ditandatangani dan disepakati tahun 2019 sampai 2021, maka yang berlaku masih Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, walaupun tahun 2021 sudah keluar Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan, manajemen dan serikat pekerja tetap sepakat dan komit untuk melaksanakan seluruh isi ketentuan yang sudah disepakati dalam PKB ini. Nah, itu yang saya pikir menjadi inspirasi juga buat dunia usaha, buat perusahaan-perusahaan yang lain, buat serikat pekerja yang lain, bahwa walaupun ada Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ketika sudah ada perjanjian kerja bersama yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka itu harus dipegang. Itu yang dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dan manajemen Hero di beberapa media mengatakan dia tetap akan melaksanakan apa yang sudah disepakati di dalam PKB. Nah, PKB ini tidak hanya berlaku untuk anggota serikat pekerja Hero, tapi untuk seluruh karyawan Hero Supermarket. Berarti yang tidak berserikat pun dia diuntungkan dengan adanya PKB ini. Ya, dengan adanya PKB ini. Betul. Jadi di Hero itu ada level-level manajerial yang memang tidak masuk tidak menjadi anggota serikat pekerja karena dia levelnya manajerial. Tapi terhadap mereka ini berlaku ketentuan ini. Gitu loh. Jadi itulah kenapa Bipartit Institute juga selalu mendorong untuk perusahaan-perusahaan, manajemen perusahaan jangan alergi dengan serikat pekerja. Kemudian para pekerja juga jangan takut kalau mau berserikat gitu loh. Karena apa? Ini satu bukti nih, pembuktian bahwa di saat PHK besar-besaran, tutup toko besar-besaran, tetap pekerja itu terlindungi haknya. Karena apa? Karena ada serikat pekerja, karena ada perjanjian kerja bersama yang sudah disepakati. Ini
dua pencapaian yang pencapaian. menurut saya dari sekian banyak pencapaian PT Supermarket yang perlu diapresiasi. Satu terkait dengan hubungan industrial yang terbaik tahun 2019 sampai mendapatkan award sampai tadi ya. mendapatkan award, dan perjanjian kerja bersama yang sudah 12 tahun lebih mereka miliki gitu. Ya. Ini luar biasa kalau menurut saya, dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh teman-teman di luar sana. teman-teman pengusaha yang lain di Indonesia gitu kan, untuk memberikan yang terbaik lah Betul. buat pekerjanya gitu, Mbak Ingrid. Oke, Pak Sabda, tadi saya masih agak ganjel terkait tentang yang saya bingung itu dari Giant sendiri atau PT Hero itu mendapatkan award ya, dan penghargaan itu masih agak ganjal menurut saya. Kenapa tutup sedangkan mereka mendapatkan award? Menurut Bipartit itu gimana, Pak? Jadi dapat award tapi kok tutup gitu Iya, ya? itu yang saya masih agak bingung gitu di situ. Jadi kalau terkait dengan award itu kan terkait dengan hubungan industrial. Pola komunikasi dalam hubungan industrial antara serikat pekerja dengan manajemen itu relatif baik. Semua dirundingkan bersama-sama. Bahkan mereka juga punya lembaga kerjasama bipartit di tingkat perusahaan yang anggotanya juga manajemen perusahaan dan juga serikat pekerja. Nah, di situ tidak saja ngomongin soal hak kesejahteraan karyawan, tapi juga bicara tentang bagaimana prospek bisnis, bagaimana pengembangan bisnis, bagaimana meningkatkan produktivitas perusahaan dan juga para pekerja. Di situ semua dibahas juga. Nah, jadi kalau pertanyaannya kok udah dapat penghargaan tapi kok tutup? Nah, itu karena memang sektor retail di Indonesia, khususnya di supermarket seperti Giant itu kan memang sudah berubah trennya. Banyak orang belanja lewat online gitu kan. Terus sangat dahsyat ya, Pak. Semakin banyak orang ketika butuh barang nggak perlu harus ke mall besar, dia cukup ke minimarket yang sekarang udah ada di mana-mana kan. Minimarket yang sangat dekat dengan rumah. Bahkan kalau dulu belanja bulanan ke Giant misalnya, kalau sekarang enggak, daya beli lagi turun, upah banyak yang di PHK, upah lagi turun, akhirnya orang belanja hanya sebatas yang diperlukan aja. Oh, saya lagi butuh gula habis nih, ya udah dia ke warung atau ke minimarket hanya untuk beli gula. Kalau dulu kan dia ke Giant sekalian dia jalan-jalan bawa anaknya. Dan tadi yang benar kata Pak Sabda juga, itu karena adanya online ya, itu sangat itu pengaruh banget. Itu benar-benar ini banget. Ya, jadi kesimpulan Bapak tuh apa terkait kesimpulan Bapak, lebih tepatnya bipartit ya Pak? Bipartit itu tuh apa untuk kesimpulannya dari kasus penutupan gerai Giant di seluruh Indonesia ini, kira-kira apa, Pak? Ya, jadi pertama tentunya kita prihatin ya dengan kondisi PHK massal di saat memang kondisi lagi ada pandemi, biaya hidup lagi semakin tinggi, itu kan juga akan menimbulkan dampak sosial. Betul. Kita prihatin, sangat prihatin, dan mudah-mudahan teman-teman dari ex-pekerja Giant bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nanti dengan penghasilan yang juga jauh lebih baik. Oh iya, maaf Pak, saya potong sedikit. Itu bagaimana nasib teman-teman yang di PHK itu? Nah, kalau yang di PHK kan katanya akan dipekerjakan di gerai IKEA atau Hero atau Guardian. Tapi kan kita belum tahu tuh. Belum tahu berapa orang yang akan bisa terserap kembali di sana karena prosesnya cukup lama. Nah, tadi kalau kesimpulannya apa? Tadi satu, prihatin tentunya, dengan doa kita supaya lebih baik teman-teman di sana. Yang kedua, tadi itu awal ya. Jadi kesimpulan pertama, saya harus memberikan apresiasi, Bipartit Institute harus memberikan apresiasi kepada kedua belah pihak, dalam hal ini pimpinan perusahaan maupun serikat pekerja Hero Supermarket, karena mereka membuktikan telah memiliki leadership yang baik gitu. Artinya tidak mungkin hubungan industrial yang baik bahkan mendapatkan penghargaan itu kemudian tidak didasari pada leadership yang baik di kedua belah pihak. Betul sekali, Pak. Nah, kalau kedua belah pihak itu punya leadership yang baik, maka otomatis keduanya juga akan baik. Itu satu, terkait dengan leadership. Kedua, terkait dengan komitmen. Nah, komitmen itu juga penting karena di saat tadi ya ada undang-undang cipta kerja, sudah ada PKB, tapi perusahaan tetap komit dan serikat pekerja juga tetap komit untuk bersama-sama perusahaan, ya dalam tanda kutip ya, menerima gitu. Walaupun juga tidak bisa menerima juga secara hati nurani kan, tadi di video itu ada sedih banget kan, karena mereka udah puluhan tahun kerja di situ. Tapi
kedua belah pihak komitmen untuk oke, kalaupun kita ada PHK maka akan dipakai perjanjian kerja bersama. Nah, yang ketiga Mbak Indri itu adalah sense of belonging. Jadi rasa memiliki dari para pekerja hero itu luar biasa. Mereka punya komunitas-komunitas, ada komunitas motor, komunitas pencinta alam gitu kan. Jadi ya. tadi karena mereka sudah cukup lama, terus komunitasnya besar, jadi rasa memilikinya juga besar. Itu yang hal positif yang saya pikir perlu kita sampaikan melalui partai. Nah, yang keempat adalah konsisten. Nah, antara pimpinan perusahaan, manajemen dan serikat pekerja ini konsisten untuk terus menjaga hubungan industrial itu tetap baik walaupun memang sangat dinamis ya. Tercatat Heroes for Market serikat pekerjanya pernah juga melakukan demo ke perusahaan, pernah gitu kan. Tapi sekali lagi ketika ada demo itu karena buntunya komunikasi seperti yang di video pertama kita pernah bahas kan. Itu karena buntunya komunikasi, tapi setelah kemudian ada pertemuan-pertemuan lanjutan, ada perundingan bipartit lagi, kemudian terselesaikan masalahnya. Beberapa kali terjadi, tapi sekali lagi tidak ada dendam di manajemen. Jadi setelah demo itu baik-baik lagi. Baik-baik lagi, makanya terus hubungan industrial itu tadi saya bilang mereka komitmen dan konsisten untuk terus ada apapun ada dinamika di lapangan itu terus mereka komitmen dan konsisten untuk menjaga hubungan industrial terbaik. Nah, yang kelima hal positif yang bisa kita petik dari kasus penutupan gerai Giant di Indonesia adalah sama seperti katanya hubungan bipartit nih. Tagline-nya bipartit adalah respect each other. Artinya tadi leadership, komitmen, sense of belonging, konsisten itu hanya bisa terwujud ketika masing-masing pihak saling respect each other gitu kan. Nah, ini yang kita ingin suarakan terus kepada publik bahwa ada hal-hal baik walaupun sekali lagi tetap prihatin kita ya dengan kondisi PHK masalah tetap prihatin tapi selalu ada hal positif yang bisa dijadikan inspirasi oleh orang lain oleh pihak lain, oleh perusahaan lain, oleh serikat pekerja, oleh para pekerja juga nih yang belum pada berserikat nggak usah takut dan perusahaan juga jangan khawatir dengan adanya serikat pekerja. Sebetulnya serikat pekerja dan perusahaan itu bisa sama-sama saling bersinergi, saling berkontribusi dan komitmen tinggi untuk sama-sama meningkatkan produktivitas perusahaan. Ujung-ujungnya apa? Keuntungan perusahaan naik, keuntungan buat perusahaan juga naik, buat pemilik modal juga naik, bisa diambil lebih banyak. Kemudian sharing profit kepada karyawan juga bisa lebih baik gitu. Nah, itu yang tadi saya katakan ada 5 hal positif lah ya yang bisa dipetik dari kasus penutupan gerai Giant ya di Indonesia yang berdampak pada sekitar 2.600 pekerja Giant. Itu baru pekerja Giant yang tetap ya, belum kan ada banyak SPG itu dari produk-produk itu tuh ya. Wah, nah itu kan bisa sampai 7.000 katanya. Bisa sampai 7.000. Jadi kita doakan semoga teman-teman yang terkena dampak ini bisa menjalani hidup lebih baik lagi nanti. Amin. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Indri masih ingat nggak apa 4 alasan saya mendirikan Bipartit Institute? Oke. Kayaknya di video karena kemarin ini pasti akan nyambung. Setiap video Bipartit Institute, setiap campaign dari Bipartit Institute pasti akan selalu ada benang merahnya dari sisi 4 alasan utama itu. Seingat saya tuh yang pertama ada pengalaman, ada pengetahuan, yang ketiga ada kebaikan, yang keempat yaitu solusi. Itu benar nggak? Betul. Kira-kira Mas Abda? Jadi Bipartit Institute akan selalu berbagi pengalaman. Ini berbagi pengalaman, walaupun bukan pengalaman kita ya. Pengalaman orang lain, pengalaman teman kita yang kita bisa suarakan. Karena tadi ada penghargaan hubungan industrial yang terbaik, artinya itu bisa disampaikan pengalaman baik itu. Kemudian pengetahuan, apa yang kita tahu, apa yang teman-teman serikat pekerja hero tahu, apa yang itu juga kita sampaikan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tadi berbagi kebaikan. Nah, berbagi kebaikan tadi banyak sekali hal positif di balik segala kesedihan, kedukaan, tapi selalu ada hal positif yang bisa kita ambil. Yang keempat, solusinya? Nah, solusinya buat perusahaan-perusahaan tadi yang belum ada serikat pekerjanya, jangan alergi dengan serikat pekerja. Kemudian para pekerja yang masih takut-takut untuk mendirikan serikat pekerja juga jangan takut, karena sesungguhnya solusinya adalah ketika pekerja itu berserikat, maka ketika dia bisa memperjuangkan kesejahteraannya melalui perjanjian kerja bersama, maka seluruh karyawan
perusahaan itu akan diuntungkan. Betul. Tidak hanya menjadi anggota serikat pekerja, bahkan level direktur, level GM itu tetap akan diuntungkan. Contoh kasus di Giant ini, level-level manajer itu juga Yang bukan serikat yang pekerja, bukan serikat pekerja tetap dapat betul, perhitungan betul. seperti Oke. PKB yang sudah disepakati Manfaatnya oleh besar ya. Saya rasa ini akan menjadi PR yang sangat besar untuk serikat pekerja Iya, untuk betul. menyadarkan Betul, teman-teman betul. untuk berserikat, pentingnya berserikat. Oke, Pak Sabda, sebelum kita tutup, saya mau ajak Pak Sabda nyobain kopi dulu nih. Iya, dari tadi saya udah ngirim ini kopi apa. Makanya Iya. sebelum kita akhiri Iya. bisa dicoba dulu Pak Sabda. Ini kebetulan adalah koperasinya aspekindonesia.com. Kooperasinya Aspek Indonesia. Betul. Dan punya kedai kopi Betul. Pejuang namanya ya. Dinamai kedai kopi Namanya Pejuang karena kedai memang kopi aspek Pejuang. Indonesia itu adalah selalu memperjuangkan, selalu memperjuangkan hak-hak serikat pekerja buruh, hak-hak teman-teman pekerja. Makanya kita namakan kedai kopi Pejuang. Dan yang pasti para buruh, para pekerja juga senang ngopi ya. Iya, betul, itu betul Pak. Karena kan begadang terus Pak. Usahanya usaha di bidang kopi ya. Wah, luar biasa. Mbak Indi pesan apa itu? Ada, ini menarik nih. Kedai kopi Pejuang. Enggak cuma kopi. Tolak Omnibus Law. Oke. Ya ini biarlah jadi campaign dari Gerakan Serikat Pekerja ya. Saya minum ya Mbak Indri. Iya Pak. Dan nggak cuma kopi aja loh Pak. Ada Saya apa lagi? sendiri ada minum matcha latte. Matcha latte itu isinya apa? Iya, matcha pakai susu gitu deh Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak rasanya? Wah, ini saya penikmat kopi dan ini kopi yang luar biasa dan wah nikmat lah. Ini pasti akan menjadi doping buat saya juga nih. Terima kasih banyak Pak Sabda. Mungkin di Partit bisa promosikan juga, bantu promosikan kedai kopi Pejuang nih Pak. Siap. Jadi di Partit Institute mengundang seluruh teman-teman baik buruh maupun siapapun pengusaha dan juga pemerintah juga bagi kalau mau kesini silakan mencicipi hidangan atau menu yang ada di kedai kopi Pejuang. Ada kopi, ada cappuccino, ada macam-macam lah, dan juga ada snack-snack ringan. Yang jelas kopinya ini dari berbagai sumber ya, dari beberapa daerah, provinsi, dan luar biasa. Harus datang dan harus cicipin kedai kopi Pejuang. Wah. Luar biasa Mbak Hendri. Iya. Terima kasih banyak nih Terima kalau kasih juga, Pak video Sabda. kemarin nggak ada kopinya ya. Kan ini next-nya Pak. Iya, luar biasa. Gitu Mbak Hendri, mudah-mudahan konten video kali ini bisa bermanfaat, obrolan kita bisa bermanfaat Sangat buat bermanfaat. Untuk teman-teman di luar sana teman-teman juga. di luar sana, baik pekerja, serikat pekerja, pengusaha, manajemen perusahaan, untuk ayo kita sama-sama membangun hubungan industrial yang baik. harmonis, yang baik, dinamis, dan berkeadilan, karena itu pasti akan menjadi kebutuhan dan cita-cita kita sama-sama supaya tadi produktivitas naik, keuntungan perusahaan juga naik, maka kesejahteraan pekerja juga akan semakin naik. Begitu Mbak Indri. Oke, sebelum ditutup, mungkin Pak Sabda bisa ingatin teman-teman untuk selalu follow dan ikuti channelnya. Jadi akun media sosial kita ada YouTube, ada Instagram, ada fanpage, Facebook page, dan juga Twitter, semuanya di Partit Institute. Oke, teman-teman semua di luar sana jangan lupa di follow akun sosial medianya di Partit Institute, dan juga teman-teman bisa komen di manapun di seluruh sosial medianya di Partit Institute untuk konten apa yang teman-teman kira-kira butuhkan, karena betul. perihal mungkin pekerja ya Pak. Iya. Nanti teman-teman bisa komen apa saja di situ. Nanti dari komen-komen teman-teman di sana bisa dipilih mungkin oleh Pak Sabda yang nantinya terbanyak komennya akan kita jadikan konten selanjutnya. Betul. Jadi silakan tulis di komentar. Saya pengen di Partit Institute membahas apa gitu ya. Betul. Nanti semakin banyak yang minta satu topik, kita akan buat videonya. Kayak contoh nih kemarin ada, tapi dia by masih japri ke saya karena kemarin saya memandu pengenalan dari Bipartit Institute sendiri. Dia menanyakan gimana caranya untuk menghadapi interview mereka pada saat bekerja, bagaimana sikap mereka harus seperti itu. Mungkin teman-teman di luar sana bisa langsung komen aja. Jadi nanti mungkin dari Pak Sabda sendiri nanti di kolom komentarnya YouTube bisa tulis mohon di Partit Institute membahas soal apa gitu. Nanti semakin banyak akan kita buatkan konten. Dan jangan lupa juga Pak, di like, subscribe, dan dipencet loncengnya. Untuk akun sosial media lainnya di follow dan juga bisa di share ke keluarga, teman-teman, anak, ataupun kerabat dimanapun berada. Mungkin itu
saja Pak Terima Sabda. kasih banyak Pak Hendrik. Terima kasih banyak. Waktunya. Dan berjuang sukses selalu. Ya. Salam di Salam Tasik. di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.